Kedengeran jelas nggak? Atau ada atau nggak jelas? Jelas Bu. Jelas, oke. Ya udah, kalau misalkan jelas, saya langsung aja ya untuk pengumpulan tugas yang pertama. Ini barangkali ada yang masih belum jelas dari penjelasan di LMS maupun di WhatsApp group. Jadi ini adalah formatnya. Jadi semacam template ya, template untuk kalian menempel tugas-tugas kalian. Jadi nanti logo aslinya untuk yang tugas duplikasi logo aslinya tolong kalian simpan di sebelah kiri, kan ada 3 ya. Seandainya nanti kalian logonya butuh cropping, itu bisa di cropping di sini juga, bisa di cropping di Adobe Illustrator-nya. Caranya seperti ini croppingnya ya. Saya masukkan dulu gambarnya. Oke. Nah, cara croppingnya seperti ini. Kalau kalian udah punya gambar, kalian misalkan saya mau potong yang lingkaran, berarti saya pakai ini ya, ellipse tool. Kalian bikin di atasnya ellipse toolnya sesuai dengan area yang mau kalian cropping. Misal sebelah sini, area yang mau di cropping. Nah, setelah itu kalian seleksi dua-duanya. Kalau udah terseleksi, gambar asal dan ellipse tool atau rectangle-nya sudah diseleksi. Kemudian kalian lihat ke sebelah kanan, itu ada yang namanya clipping mask. Ini tinggal diklik aja clipping mask-nya. Nah, maka kalian hanya akan mendapatkan bagian yang kalian inginkan aja, yang tadi udah kalian tutup pakai rectangle atau ellipse. Itu caranya untuk croppingnya, untuk kalau kalian memang membutuhkan cropping. Nah, biasanya cropping itu nanti akan dibutuhkan di sini nih untuk kalian masukin di sini di asistensi konsep, karena kan kalian bikinnya di satu halaman, banyak ya satu halaman, ada satu halaman jadi 15, ada yang 55 satu halaman. Nah, nanti kalian masukkan ke sini hanya yang sudah di ACC. Jadi konsep satu yang mana nih yang sudah di ACC, di cropping, kalau masukkan sini masing-masing konsep 1, 2, dan 3. Setelah itu, nanti kalau misalkan sudah selesai di sini, kamu tinggal masukin ini aja, deskripsinya. Misal deskripsinya apa nih dari asistensi konsepnya, kan kemarin itu nggak semuanya sudah mendeskripsikan logonya ya, belum semuanya. Jadi nanti kalau dideskripsikan lagi, misalkan contohnya ini contohnya misalkan logonya logo clothing, kemudian logonya ini bercerita tentang apa sih, misalkan tentang anak panah, atau misalkan bercerita tentang target, atau bercerita tentang apalah, bebas gitu ya, sesuai dengan konsep kalian. Kemudian soul-nya atau misalkan keyword-nya apa nih, misalkan keyword-nya kalau yang di sini saya contohkan kuat, laki, terus maskulin, sporty. Nah, kalau kalian terserah, misalkan kalau yang kalian pet shop, berarti nanti keywordnya apa nih pet shopnya, misalkan keywordnya higienis, kemudian aman, kemudian apa, terserah kalian, nanti disesuaikan dengan konsep kalian. Kemudian di samping sebelahnya ini ada karya final. Nah, karya final ini saya hanya masuk. Oke. Nah, karya final ini kalian harus langsung copy paste dari yang kalian bikin. Jadi jangan kalian bikin JPEG terus kalian potong dimasukin ke sini, jangan. Tapi misalkan kalian udah bikin logo nih di file yang lain, kemudian file yang lainnya langsung kalian copy paste aja. Caranya bisa copy paste biasa ya, seperti kalau kalian copy paste di Microsoft Word, jadi Command C plus Command V, atau misalkan kalau kalian yang males pakai shortcut, tinggal di drag aja, tarik aja. Jadi pastikan logonya sudah di group sama kalian, kemudian di drag, masukin sini. Nah, jadi ini masih dalam bentuk, masih ada tagnya. Jadi jangan JPEG yang dimasukin sini ya, tapi masih dalam bentuk file Illustrator-nya, yang di copy paste aja ke sini. Ini ntar tinggal di resize aja sesuai kotak ini ya, jadi jangan sampai melebihi kayak gini, atau bahkan terlalu kecil. Jadi disesuaikan aja. Oke, kemudian di sebelah kanannya lagi ini ada tools.
tools yang digunakan ini sama kayak pertemuan yang pertemuan 2 ya kalau nggak salah ya, yang saya udah jelasin ada 8 tools itu. Dijelasin aja kalian pakai apa, misal pakai pen tool, kemudian pakai brush, kemudian pakai rectangle. Kalau kalian pakai pathfinder ditulis aja pakai pathfinder. Kalau kalian pakai eyedropper silakan tulis. Kalau kalian pakai shape builder silakan tulis gitu. Ya tulis aja semua tools yang digunakan. Nah sementara kalau untuk yang tulis duplikasi logo cukup hasil tracingnya aja. Jadi sama caranya kayak tadi, tinggal di kalian drag and drop aja. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai semuanya, kalian save biasa ya. Nih, save, Command S ya save. Nanti akan muncul filenya AI ya. Nah, ini nanti dikumpulkan. Kemudian nama filenya, kita coba save as ya. Nah, nama filenya itu adalah pertama kelas kalian, kemudian underscore nama kalian, kemudian name kalian, gitu ya. Ini adalah untuk tugas pertama, ya. Underscore juga boleh kasih tugas 1 gitu. Oke, formatnya Adobe Illustrator. Oke, di save ini yang pertama kali dikumpulin yang ini. Kemudian setelah itu kalian bikin juga versi yang JPEG-nya. Jadi setelah filenya ini di save dalam bentuk Illustrator, saya juga minta dikumpulkan dalam bentuk JPEG. Caranya tinggal kalian export, pilihnya export as. Nah, ini diganti jadi yang JPEG. Oke, jangan lupa use artboard-nya dicentang supaya ukurannya sesuai dengan artboard yang kalian udah pilih. Ini kan A3 ya, jadi use artboard ya, A3 udah tinggal di export aja. Nah, kalau JPEG optionnya ini saya nggak ada masalah, yang penting ininya minimum di yang medium ya, minimum, jangan yang 4 ppi ini. Yang screen juga sebenarnya nggak jadi masalah sih, boleh yang screen juga. Tapi kalau misalkan biar aman, kita ambil yang 150 ppi aja. Oke, kualitinya boleh ambil yang high atau maksimum, jangan yang low, takutnya terlalu terkompresi, jadi nanti gambarnya nggak terlalu jelas gitu. Nah, ini udah, tinggal kita oke. Sudah, nanti dua file tadi, file yang Illustrator dan file yang JPEG, silahkan diupload di LMS. Oke, nah sekarang ini untuk yang tugas yang pertama dulu ya. Ada pertanyaan nggak tugas yang pertama ini? Atau sudah cukup jelas? Ada ya, berarti ya, udah cukup jelas ya untuk yang pertama. Tidak Bu, sudah jelas. Izin tanya, Boleh. kalau misalkan yang udah dikumpulin tapi formatnya belum sesuai gimana? Oh, sudah dikumpulin. Format apanya yang beda? Format namanya. Format namanya ya, nggak apa-apa. Nanti kamu ini aja ke saya ya. Ini siapa, Mutia ya? Saya catat aja deh. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah di-upload ulang, nggak usah. Nanti saya catat aja. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah cukup, saya sekarang jelasin untuk yang tugas 2 ya. Tugas 2 ini proses pengerjaannya 2 minggu ya. Ya, saya share screen dulu. Nah, ini dia. Ini tugas 2. Ini yang sudah ada di LMS juga sih. Jadi tugas 2 ini adalah untuk membuat ilustrasi vektor, atau kalau di pertemuan pertama saya bilangnya vektor art. Nah, ini kalian nanti akan bikin vektor art dengan tools yang sudah diajarkan. Jadi, atau kalau misalkan kalian nyaman dengan tools yang lain, silahkan, selama itu masih menggunakan Adobe Illustrator. Ya, yang penting jangan menggunakan tools yang instan, seperti untuk tracing instan, namanya image trace, itu nggak boleh dipakai, jadi semuanya harus dikerjakan manual ya. Temanya bebas, tema ilustrasinya bebas, yang penting ini bentuknya ilustrasi, jadi bukan logo, bukan icon,
bukan piktogram, jadi bentuknya ilustrasi, temanya bebas, asal tidak mengandung syarat dan pornografi. Termasuk jika biasanya kalau mahasiswa laki-laki itu dari tahun ke tahun saya selalu mendapatkan mereka menggambar ulang foto dirinya yang sedang merokok. Nah itu saya nggak setuju. Jadi jangan ya yang seperti itu. Kemudian pembuatan ilustrasi vektornya dengan teknik yang sudah dijelaskan ya, teknik tracing. Tracing itu menggunakan pen tool atau menggunakan brush atau menggunakan rectangle untuk modifikasi bentuk dan lain-lain sebagainya ya. Nanti bisa kalian bisa diadaptasi lah, kalian bisa pakainya apa aja sesuai kemampuan kalian, silahkan. Kemudian ini adalah tugas individu dan softwarenya harus Adobe Illustrator. Jadi kalau yang sudah bisa Corel, jangan dikerjakan di Corel, kerjakan di Illustrator ya. Oke. Nextnya ini adalah ada karya yang dibuat di Kertas A3. Nah, kalau karena sekarang pengumpulannya itu hanya soft copy, jadi tidak perlu di A3, di A4 pun cukup supaya filenya tidak terlalu besar. Nanti takutnya filenya terlalu besar, nanti kalian susah upload karena kan maksimumnya kan 20 MB ya untuk yang di LMS. Jadi di A4 pun nggak jadi masalah. Mau portrait, mau landscape silahkan, nggak jadi masalah. Kemudian nanti yang akan dikumpulkan soft copy ya, itu ada AI dan ini saya jangan PDF, JPEG aja. Karena kalau PDF itu kalau misalkan kalian pakai Adobe yang CC, ketika kamu save jadi PDF, nanti saya buka di saya Adobe CC nanti itu sama aja kayak saya buka AI, Adobe buka file Adobe Illustrator karena semua tab-nya akan masih ada. Jadi jangan PDF, ini ganti dengan JPEG aja untuk saya preview cepat. Nanti kalau misalkan membutuhkan preview detail, baru nanti akan saya buka yang file yang AI-nya. Jadi jangan PDF ya, JPEG aja. Kemudian ini yang terakhir ada sketsa asistensi. Nah, sketsa asistensi ini saya tidak wajibkan. Tapi kalau misalkan kalian ragu, silahkan boleh. Jadi asistensi ini hanya untuk yang memang membuat karyanya murni betul-betul karya dari tangan. Maksudnya misalkan kalian menggambar diri kalian sendiri pakai pensil dulu. Atau misalkan kalian membuat hewan kesayangan, kalian gambar pakai pensil atau pakai pulpen dulu. Atau kalau kalian mau membuat karyanya bentuknya graffiti, kalian mau bikin sketsanya dulu di kertas, silahkan. Nah itu boleh diasistensikan. Sementara kalau untuk yang kalian mau menduplikasi foto, misalkan kamu berfoto dengan orang tua, atau kamu berfoto dengan motor kesayangan, atau kamu berfoto kamu lagi misalkan sedang kalian lagi main skateboard atau segala macam, itu silahkan langsung diasistensikan fotonya aja. Di WhatsApp aja fotonya aja, saya cuma mau lihat aja, jangan sampai mengandung sara atau pornografi gitu. Kemudian ada yang masuk. Kemudian ini nanti dikumpulkannya pertemuan 7. Jadi pertemuan 7 itu kita tidak akan ada pertemuan seperti yang saya bahas di awal, bahwa pertemuan 7 itu hanya untuk yang anak-anak bermasalah aja. Jadi nanti pertemuan 7 itu hanya mengumpulkan tugas aja, tidak ada jingit. Silahkan nanti kumpulkan di LMS. Namun di pertemuan 6 minggu depan setiap mahasiswa harus present ke saya atau review. Saya mau adakan review tugas, jadi saya pengen lihat selama 1 minggu kalian sudah menghasilkan sampai mana. Gitu. Jadi belum selesai juga nggak jadi masalah kok. Jadi saya mau lihat aja selama 1 minggu itu sudah selesai sampai mana. Misalkan kalian akan ada yang buat wajahnya sendiri selama 1 minggu, misalkan baru selesai bikin bibirnya aja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nanti minggu depan di review aja, saya mau lihat barangkali ada kesulitan dalam teknisnya, atau misalkan ada kesulitan dalam hal apapun ya yang berkaitan dengan Adobe Illustrator, silahkan nanti bisa ditanyakan minggu depan. Tapi pengumpulan finalnya itu di minggu ke-7. Nah, jadi minggu ke-7 tidak ada kelas, hanya mengumpulkan tugas saja via LMS. Sekaligus tugas 2 ini adalah soal UTS. Jadi nanti kalau misalkan yang di tugas 7-nya sudah bagus, terus kalian nggak mau bikin lagi nih, saya udah bagus nih, udah maksimal. Terus kemudian karena tugas dari mata kuliah yang lain sudah terlalu banyak dan saya nggak ada waktu lagi untuk bikin yang baru, silahkan dikumpulkan ulang aja. Jadi tinggal kalian upload ulang tugasnya untuk
UTS. Jadi ini pengerjaannya kalau bisa sangat-sangat maksimal ya, karena kan waktunya 2 minggu, kemudian ini juga untuk nilai UTS. Jadi misalkan kalau kalian nilai yang sekarang nih tugas 2 nilainya 90, otomatis nilai UTS-nya juga akan saya input 90 gitu. Kecuali kalau memang ada mahasiswa yang ada perubahan karyanya. Nah, kalau ada yang perubahan tentu nilainya juga akan berubah. Tapi pengalaman dari tahun-tahun yang lalu, biasanya mahasiswa hanya mengupload ulang atau hanya mengedit sedikit. Misalkan yang tadinya hanya gambar saja, hanya gambar wajah aja, kemudian untuk UTS dia tambahkan background, dia tambahkan teks, biasanya kayak gitu sih, hanya hanya perubahan kecil gitu. Jadi itu dipersilahkan. Jadi kalau bisa nanti ini betul-betul dikerjakannya maksimal, karena nanti pada pertemuan 7 ya, pada pertemuan 7 nanti akan saya minta kalian untuk publish hasil faktor artnya di sosial media milik kalian masing-masing. Nah, nanti biasanya saya akan minta akun-akunnya. Kalau yang pakai Instagram, silahkan nanti akun Instagram. Kalau yang pakai Dribble, silahkan akun Dribble. Kalau yang pakai Facebook, silahkan, boleh. Atau yang pakai Twitter juga silahkan. Nanti dalam satu kelas, yang likes-nya atau view-nya atau komennya, komen positif ya, yang paling banyak, nanti otomatis akan saya kasih nilai tambah. Dan tahun kemarin sih biasanya anak ini biasanya memang sudah rajin dari awal-awal, jadi otomatis pasti dapat A gitu, otomatis ya. Dan A-nya pun bukan A kurus ya, A gemuk, maksudnya A gemuk itu nilainya di atas 90. Itu nanti di pertemuan ke-7, jadi tidak ada kelas, hanya mungkin nanti pengumpulan. Dan saya minta ini aja hasil kalian nanti, hasil dari upload di sosial media, nanti hasilnya seperti apa selama satu minggu. Saya tunggu sampai minggu ke-8 pada saat UTS. Nah, pada saat hari UTS itu adalah terakhir kalian capture aja langsung, Bu saya dapat like-nya 1000 misalkan, Bu saya dapat komennya 1000, nah di capture aja. Nanti saya cari, nanti saya daftar, saya listing siapa yang paling besar, nanti jelas akan dapat nilai tambahan. Jadi buatlah vektor art yang kalian bangga, yang kalian nggak malu untuk kalian publish di media sosial kalian gitu. Itu untuk tugas 2 ya. Oke, tugas 2 udah sih sampai di sini. Oh ya, ini ketinggalan nih contoh-contohnya ya. Oke, ini contoh-contoh dari vektor art, bisa kalian browsing sendiri. Stylenya bebas, mau stylenya seperti ini silahkan, stylenya seperti ini, atau stylenya yang seperti ini, yang sangat-sangat detail. Jujur saya belum menemukan sampai sekarang ada mahasiswa yang mampu mengerjakan sampai sedetail poster Joker ini. Tapi waktu itu pernah ada yang pernah bikin Joker ini, tapi dia pakai Photoshop. Yang pakai Illustrator saya belum pernah menemukan. Kalau kalian memang mau silahkan, tapi usahakan kalau kalian mengambil gambar dari internet, karena ini akan dipublish ya hasil karyanya, usahakan yang free. Jadi jangan sampai kalian ambil yang tidak free, karena nanti takutnya sia-sia hasil kalian ngerjain 2 minggu, nanti kena haki, akhirnya di blok, nanti di take down ya hasil karyanya, itu kan sayang banget. Jadi baiknya cari gambarnya kalau memang mau ambil gambar dari internet. Misalkan pengen gambar kucing, kucingnya pengen yang lucu-lucu gitu, pengen yang bagus ambil dari internet, silakan, tapi tolong cari yang free, terutama yang free for komersial ya, supaya nanti nggak akan kena gitu. Takutnya kena, sayang banget karena ada beberapa juga dulu yang sempat kena juga, sayang banget karyanya bagus gitu. Oke. Kemudian ada juga contohnya seperti ini. Nah silahkan kalau kalian yang memang baru pertama kali menggunakan Adobe Illustrator, kemudian memang udah effortnya udah maksimal, kemampuannya memang hanya terbatas gitu ya, nggak jadi masalah, silahkan bikin yang simple seperti ini. Mungkin baru yang pertama kali pakai Adobe Illustrator, pengerjaan untuk Illustrator sesimpel ini pun mungkin makan waktu mungkin 4 jam, bahkan mungkin 1 hari. Buat yang baru belum terlalu paham tools, belum terlalu terbiasa dengan shortcut atau belum terlalu terbiasa dengan
Adobe Illustrator. Ini memakan waktu yang cukup lama juga kalau untuk bagi pemula ya. Jadi nggak jadi masalah kalau misalkan kalian yang nggak bisa bikin yang seperti ini, nggak jadi masalah. Silakan bikin yang simple, silakan boleh. Ini juga, yang seperti ini juga silakan boleh. Atau yang seperti ini, yang tadi saya sudah jelaskan, kalau yang seperti ini tuh dia bentuknya dia dari foto asli. Nih si perempuan itu lagi duduk di atas motor, memang fotonya seperti itu, foto aslinya. Kemudian di remake atau digambar ulang di Adobe Illustrator dengan perbaikan dari warna, perbaikan lightingnya diperbaiki, kemudian bentuk-bentuknya, shading-shadingnya mungkin kalau di foto ada yang terkena distorsi atau apa bisa disempurnakan di Adobe Illustrator. Nah, kemudian ini tambahan backgroundnya bisa ditambahkan backgroundnya. Kemudian bisa juga ditambah teks gitu ya dan lain-lain itu bisa kalian kreasikan sendiri. Jadi ini contoh adalah yang dari foto asli kemudian di remake contohnya. Oke. Kemudian yang terakhir boleh juga seperti ini. Ini adalah contoh misalkan kalian bikin foto kalian, terus kalian tracing, kemudian kalian bikin kayak ini kan dibikin kayak coret-coret di muka gitu ya, bikin art di muka kayak face paint gitulah di muka. Silahkan. Jadi misalnya fotonya polos, muka kalian polos, terus atau tangan kalian polos, terus nanti kalian tambah gambar-gambar tato-tato kayak gitu nggak jadi masalahnya selama memang tatonya itu tidak mengandung sara atau pornografi, jadi silahkan itu boleh. Misalkan kalau kalian punya kucing gitu ya, bulunya pendek terus kalian gambar ulang bulunya jadi panjang, itu silahkan nggak jadi masalah asalkan balik lagi yang penting tidak mengandung sara atau pornografi itu. Ini untuk yang tugas 2. Oke, nah tugas 2 segitu aja sih kalau yang untuk tugas 2 juga. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan boleh. Kalau ada yang kurang jelas di tugas 1 ataupun tugas 2. Bu, saya mau tanya Bu. Boleh. Untuk yang tugas 2, contoh vektor kan ada juga Bu, jenis yang sejenis WPAP, itu boleh juga nggak Bu? Gimana jenis apa? Ada jenis vektor yang WPAP, Wedas Pop Art. Oh boleh. Boleh. Oh, okay. Jenisnya Makasih, seperti Bu. itu boleh. Ya, boleh. Bentuk-bentuk pop art ya, boleh silahkan. Gak jadi masalah untuk style, silahkan. Yang penting bukan mengambil hasil karya orang atau mendownload dari vektor yang sudah ada. Kan di internet banyak ya vektor-vektor art yang sudah ada, kalian bisa download secara free. Nah itu jangan ya, karena nanti kan saya akan minta ininya apa. Kalau yang pakai sketsanya akan saya minta. Kemudian kalau yang pakai foto aslinya pun pasti akan saya minta cantumkan gitu. Jadi kalau bisa jangan ambil yang vektor yang kalian download gitu. Oke. Oke. Makasih Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan nggak ada nih yang mau nanya. Oke, kalau misalkan malu bertanya juga nanti nggak apa-apa, nanti WhatsApp aja. Kalau malu bertanya di sini nggak jadi masalah. Hari ini berarti udah cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti bisa via WhatsApp. Kemudian sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa dikumpulkan tugas 1 ya. Kalau nggak salah saya setting untuk due date-nya, batas pengumpulannya itu hari Sabtu tanggal 23, jadi masih ada 2 hari ya, silakan dikumpulkan. Kemudian ya udah sih itu aja. Sampai ketemu minggu depan kita review ya sama-sama untuk yang tugas 2. Jadi terserah mau kalian baru selesai sketsa atau kalian baru selesai pilih-pilih foto, jadi gabungan dari beberapa foto juga silakan. Atau kalian yang sudah selesai vektor art-nya, silakan nanti minggu depan kita review sama-sama ya. Kalian barangkali ada pertanyaan soal teknis penggunaan tools di Adobe Illustrator.
Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang. Silakan, Bu.